Berbagai persiapan pelaksanaan puncak ibadah haji dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Dan kita akan pantau situasi terkini di sana. Sudah tergabung bersama kami anchor CNN Indonesia Elvira Kerunisa dari Jeddah, Arab Saudi. Selamat sore waktu Indonesia, Elvira. Bagaimana persiapan pengamanan jelang puncak ibadah haji? Selamat siang waktu Jeddah Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diana, sejauh ini memang semua persiapan tengah dilakukan untuk memastikan puncak ibadah haji insya Allah akan berlangsung pekan depan bisa berjalan dengan lancar. Kemarin kami, rombongan jurnalis yang diundang oleh Kementerian Media Arab Saudi, diajak untuk melihat kondisi media center atau Hajj Media Hub. Ini menjadi salah satu lokasi di mana ada sejumlah kementerian membangun stand sehingga kami mendapatkan informasi secara lengkap tentang persiapan untuk puncak haji tahun ini 2026. Salah satu stand adalah Kementerian Haji dan Umroh dari Arab Saudi. Kita melihat bagaimana gambaran sebenarnya memang pantauan secara detail itu terlihat bagi setiap individu yang akan melaksanakan ibadah haji tahun ini. Mulai dari proses ketika akan terbang ataupun menuju ke Arab Saudi, ketika tiba di Arab Saudi, bahkan pergerakan, bagaimana kemudian transportasi, bus, begitu semuanya terdata secara detail dan juga data-data ini terintegrasi dengan sistem kontrol yang kemudian memastikan agar crowd management itu dilakukan dengan baik. Sehingga bila terjadi penumpukan di salah satu titik, misalnya begitu ya, pada saat puncak haji nanti kita tahu bagaimana sekitar 1,5 juta jemaah haji dari berbagai negara akan berkumpul di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Sehingga memang crowd management control ini menjadi sangat penting. Data-data ini kemudian menjadi basic begitu, menjadi dasar bagi pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga misalnya terjadi kedaruratan medis atau ada hal-hal lainnya, ini bisa kemudian ditanggulangi hanya dalam hitungan detik saja gitu. Nah, selain itu juga di tempat ini memang jurnalis bisa mendapatkan banyak informasi, transparansi itu juga menjadi penting gitu sehingga jurnalis bisa menyampaikan informasi ini kepada masyarakat internasional sehingga pelaksanaan ibadah haji ini bisa berjalan dengan lancar, Diana. Sejumlah persiapan sudah dilakukan, tapi kita tahu betul bahwa sebentar lagi juga kita akan menyambut begitu ya Idul Adha. Nah, bagaimana sebenarnya di sana pengolahan dan juga pendistribusian soal hewan dam dan juga kurban saat masa puncak haji berlangsung, Elvira? Baik, untuk memberikan gambaran Diana, dam ini sendiri penyembelihan hewan gitu ya, domba memang harus dilakukan oleh Haji Tamatu. Saya termasuk insya Allah nanti adalah bagian dari Haji Tamatu, yang ini melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan haji. Dan masyarakat Indonesia dan beberapa negara juga jemaah haji banyak yang kemudian menunaikan ibadah Haji Tamatu ini sehingga harus membayar dam. Ada domba yang harus disembelih selain juga kurban yang nanti menjelang Idul Adha. Nah, untuk di Arab Saudi sendiri, lembaga yang kemudian ditunjuk secara resmi oleh pemerintah Arab Saudi untuk menyembelih, mengolah, dan mendistribusikan daging hewan kurban ini adalah Adahi Project. Kemarin kami, rombongan jurnalis, diajak untuk melihat bagaimana kondisi dari salah satu rumah pemotongan hewan yang dikelola oleh Adahi Project ini. Dan prosesnya memang luar biasa. Sekali lagi, teknologi memegang peranan penting sehingga semua proses mulai dari pemilihan hewan kurban, dipastikan hewan yang dipilih sesuai dengan syariah Islam, minimal berusia 6 bulan dan juga higienis. Prosesnya, penyembelihannya, kebersihan sangat dijaga, bagaimana setiap tim melakukan tugas mereka dan profesional. Kemudian daging-daging hewan kurban ini dibekukan dan yang menarik adalah tidak hanya untuk masyarakat di Arab Saudi saja, tapi kemudian daging kurban ini didistribusikan untuk masyarakat yang berhak di 27 negara.
dengan popularitas Muslim. Dan ini yang menarik, sehingga tidak ada kemudian daging yang terbuang sia-sia, semuanya dikemas begitu luar biasa, dan dampaknya secara global masyarakat dari berbagai belahan dunia kemudian bisa mendapatkan daging hewan kurban ini dalam kondisi baik dan bisa dikonsumsi dengan baik. Diana. Baik, terima kasih atas laporan lengkap dan terkini Anda dari Jeddah Arab Saudi, anchor CNN Indonesia Elvira Khairunisa.